Selamat pagi untuk jemaat yang hadir di tempat ini dan juga yang ikut streaming via Facebook ya. Dan kiranya ya, kita semua tetap dalam keadaan yang baik begitu. Baik, kita akan Wahyu pasal 2 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami dalam kondisi yang berdoa. Amin. Ayat di sini dikatakan di 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Surat kepada jemaat di Smyrna. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari jemaat di Smyrna ini ada satu bapak gereja yang punya perkataan sangat terkenal, yaitu Polikarpus. Dia yang berkata, 86 tahun aku mengikut Kristus, dan tidak satu kali pun dia mengecewakan aku. Masakah hari ini, ketika dia waktu itu dibujuk, dia dirayu untuk menyangkal imannya, untuk mengutuk Kristus. Waktu itu prajurit gubernur Smyrna juga waktu itu membujuk dia karena dia sudah sangat tua, suruh menyangkal. Tapi dia berkata, masakah aku bisa mencaci Raja Juru Selamat? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perkataan dia ini akhirnya memancing amarah para algojo dan dia dibakar. Tapi menurut catatan, api tidak membakar tubuhnya. Dan akhirnya dia ditusuk pakai pedang, dan darah itu akhirnya memadamkan api itu, dan dia meninggal karena itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Dan sebelum dia ditangkap, hanya dia ini diminta untuk lari. Dia sudah sering mau ditangkap dan dia ada kesempatan lari, karena saudara-saudara yang Kristen lain pengen dia jangan ditangkap. Tapi akhirnya dia sudah satu kali dia bilang, saya tidak lari lagi. Benar, para prajurit datang tangkap dia, dan dia cuma minta waktu 1 jam untuk berdoa dulu. Para prajurit itu dia terima di rumahnya seperti dia menyambut tamu. Dia kasih makan, dia kasih minum, seperti tamu dia sambut. Dan dia minta waktu berdoa. Dia minta 1 jam, ternyata dalam catatan dia berdoa selama 2 jam. Dia berdoa. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kepala prajurit yang menangkap dia itu, ia melihat kebaikan hati Polikarpus ini yang sudah renta, yang sudah tua. Dia hanya berkata, dia membujuk begini, apakah salah menyebut Kaisar itu Tuhan, dan engkau mempersembahkan korban bakaran kemenyan kepadanya?
Apakah salahnya hanya begitu saja? Ya. Mungkin melihat orang tua yang begitu baik, hatinya terenyuh. Masakah dia akan mati di pembakaran? Dia berkata membujuk. Dari sejak ditangkap sampai di hadapan gubernur, semua orang membujuk dia. Tapi dia tidak terbujuk. Dan Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, penulis surat yang kita baca ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang setia sampai mati. Yang kita belajar sebenarnya bagaimanakah orang mencapai satu sikap hati, satu keputusan untuk akhirnya ya, saya mau setia sampai mati. Ada dua hal penting yang bisa kita lihat. Nomor satu, orang yang berkomitmen, yang berprinsip saya setia sampai mati. Nomor satu adalah apa? Dia memiliki pengertian iman yang benar. Itu nomor satu. Dia memiliki pengertian iman yang benar. 86 tahun Polikarpus berkata, 86 tahun aku mengikut Kristus, tidak satu kali pun dia mengecewakanku. Ya, mereka yang mengerti iman yang benar di dalam Kristus bisa melihat bahwa apa? Bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu udah lebih cukup. Itu adalah hal yang terbaik yang didapatkan oleh seorang manusia berdosa. Tanpa penyelamatan, maka kita manusia pasti masuk neraka. Maka bagi Polikarpus yang mengerti bahwa apa? Meskipun Tuhan tidak melepaskan dia dari penderitaan, ancaman, penganiayaan pada waktu itu. Dia hidup lari-lari, mau ditangkap terus. Tetapi dia tidak pernah berkata itu Tuhan mengecewakan dia. Oh tidak. Mengapa? Ya. Bagi orang yang mengerti, mempunyai iman yang benar sebenarnya, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menanggung dosa manusia, menanggung dosanya, dosa yang dulu, sekarang, yang akan datang. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka dia berkata, tidak pernah satu kali pun dia mengecewakanku. Apakah Anda pernah kecewa dengan Tuhan? Apakah Anda pernah bersungut-sungut dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Anda bersungut-sungut dengan Tuhan, Anda mengeluh kepada Tuhan, Anda merasa berkeluh kesah, berat, banyak bersungut-sungut. Coba dicek kembali pengertian Anda tentang Tuhan bagaimana. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah yang terpenting dalam hidup kita? Yang terpenting dalam hidup kita, hidup manusia yang berdosa adalah apa? Yang terpenting adalah hukuman dosa kita diselesaikan. Amin. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kemudian orang yang beriman, yang pengertiannya benar, maka dia juga akan berkata bahwa apa? Tuhan menuntut saya setia sampai mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Polikarpus itu adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Kita tidak tahu pasti apakah dia ikut membaca tulisan Rasul Yohanes yang terakhir itu, di kitab Wahyu. Kalau dia membacanya,
Berarti dia mendapat pesan langsung pada waktu itu seperti ayat yang kita baca hari ini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Maka ketika dia dibujuk terus. Dari bujukan lembut sampai bujukan yang mengancam. Dia berkata apa? Tidak. Saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukannya. Gubernur pada waktu itu berkata, Polikarpus, sayangilah tubuhmu, sayangilah hidupmu, ketuaanmu. Tapi dia bilang tidak bisa. Tidak bisa. Hendaklah engkau setia sampai yang dari sana dapat mimpi. Gitu. Aduh. Dia dapat mimpi. Ketemu Tuhan Yesus. Kemudian jadi murtadin katanya. Kristen, buka channel YouTube dan lain sebagainya. Ini imannya kita tidak tahu pengertian imannya bagaimana. Kalau besok dia ketemu lagi, ya enggak? Ketemu lagi seseorang, suruh jadi mualaf lagi. Kira-kira jadi nggak? Kan ketemu ini jadi murtadin, ketemu ini bisa jadi mualaf lagi. Bukan beriman, bukan dengan pengertian, gitu. Ini orang yang beriman bukan dengan pengertian yang benar. Ini belum mendapatkan keselamatan yang benar. Orang bisa selamat. Orang bisa masuk surga. Dan orang tidak salah pegang itu. Karena dia mengerti dosa dia diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus tanpa tambah, tanpa usaha dia sedikit pun. Dia hanya perlu tetap pegang itu sampai akhir hidupnya. Seperti Polikarpus. Dia harus pegang itu. Baru dia mendapatkan kebenaran. Dan hanya orang yang punya pengertian yang benar lah. Akhirnya bisa apa? Ya, saya mau pegang setia sampai mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang bisa setia sampai mati, itu adalah mereka yang hidupnya memang untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang pengertian imannya benar, itu memang akan, kalau diuji bagaimanapun dia akan. Ini di keluarga, dia itu sudah dianggap sesat. Gitu. Dianggap sesat. Kenapa dianggap sesat? Nomor satu, dia mati pasti masuk surga. Dia masih hidup tapi yakin mati masuk surga. Ini dianggap sesat. Kenapa? Memang kamu nggak marah lagi, gitu. Memang kamu nggak bisa marah lagi. Memang kamu nggak ada dosa lagi. Ada yang berpikir begitu, saudara. Sesat. Enggak begitu. Enggak ada orang bisa yakin masuk surga. Lebih-lebih apa? 25 Desember enggak Natalan gerejanya.
tambah lagi, lebih sesat lagi, mati masuk surga aja sudah. Pokoknya Inang, kata ke istri saya, itu harus dibikin. Untuk apa? Persiapan saya mati. Aduh, persiapan saya dia mati gitu. Dan nggak tahu, ini keluarganya mengerti pesan oma tidak harus pakai baju itu. Kemarin jam setengah 1, jam 12.30 saya di miss call, di record di handphone saya, ada banyak miss callan di situ. Dan jam 4 pagi dan ada SMS. Saya nggak baca, saya baca tadi pagi jam 6. Saya baru tahu, saya telepon balik baru. Ada apa, ini siapa? Baru dapat demikian. Dan karena kita dianggap takut tidak bisa melayani, maka pelayanan penguburan nanti ditangani oleh salah satu gereja anak. Kita nanti akan datang untuk bikin acara sebentar. Bisa. Tapi semua dia dari saudara semuanya. Kamu sesat kakak, kamu sesat. Dia nggak bergeming, gitu. Nggak apa-apa. Gereja sesat tapi pasti masuk surga dia bilang. Nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih dalam. Ya. Mereka yang hidupnya sudah untuk Tuhan, mereka yang punya prinsip setia sampai mati. Yang hidupnya memang sudah untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang hidupnya untuk Tuhan. Itu bagaimana sih? Orang yang hidupnya untuk Tuhan itu bagaimana? Orang yang hidupnya untuk Tuhan, pasti dia menaruh perhatian yang besar kepada kebenaran. Kadang orang begini, membaca kitab Ibrani, coba Anda buka. Ibrani pasal 6. Ayat 1 dan 2 saya akan baca begini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal, katanya. Tentang ajaran tentang pelbagai baptisan itu jangan dibahas lagi, mau baptis apapun terserah. Sampai gitu. Itu nggak penting. Padahal ayat ini bukan bicara masalah kamu jangan bicara tentang baptisan. Yang dimaksud ayat ini adalah acara ritual-ritual perjanjian lama, karena ini membandingkan bagaimana Kristus dan perjanjian lama, hukum Taurat itu harus ditinggalkan. Di acara perjanjian lama banyak acara basuh ini, basuh itu, tahirkan ini, tahirkan itu. Itu tinggalkan. Gitu. Kenapa? Karena hakikat dari semua itu adalah Kristus itu sudah datang. Gitu. Kristus sudah datang, kamu tahirkan ini pakai air ini, masih poles sana, poles sini, poles sini. Enggak ada lagi. Ini bukan bicara, kamu nggak boleh bicara tentang baptisan. Itu diperintahkan Tuhan. Orang yang hidupnya untuk Tuhan itu adalah orang yang menaruh perhatian besar kepada apa? Kebenaran. Maka ketika Polikarpus dibujuk oleh prajurit itu, apa salahnya?
Apa salahnya Bapak ngomong Kaisar itu Tuhan? Persembah. Salahnya di mana? Bagi Polikarpus itu salah besar. Bagi Polikarpus itu salah besar. Kekristenan ini hancur. Kekristenan ini redup. Orang yang mengaku Kristen sendiri sebenarnya. Ya. Mengaku Kristen tapi merusak ajaran gereja. Bapak Ibu yang dikasih dalam. Saya senang, gitu kan? Saya senang. Tetapi hari ini berapa banyak orang tua yang akhirnya dorong anaknya untuk melayani Tuhan, dorong anaknya untuk jadi gembala, dorong anaknya untuk memberitakan Injil, untuk bangun jemaat. Gimana? Kita sajalah. Yang kita pikirkan untuk anak kita pertama apa? Mengapa demikian? Karena hari ini kekristenan dirusak oleh orang Kristen sendiri. Banyak kekristenan ini rusak oleh orang Kristen sendiri. Baptis bayi. Gereja disatukan dengan negara. Sehingga apa? Gereja-gereja di Eropa itu banyak kosong, akhirnya dibeli, ada yang dibeli jadi wihara, ada yang dibeli jadi masjid, ada yang dibeli jadi apa, macam-macam. Kenapa? Karena di sana gereja gembala digaji oleh negara. Gitu. Kalau gereja, kalau gembala digaji oleh negara, ada jemaat atau nggak ada jemaat, ada pusing nggak? Mau jemaatnya tua semua atau jemaatnya nggak ada, pusing nggak? Nggak ada pusing. Nggak ada pusing. Karena mereka memang tidak dilahirkan kembali, tidak berpikir bagaimana ini untuk Tuhan, jemaat maju, jemaat berdiri di mana-mana. Ditambah lagi paham Calvinisme. Orang selamat itu karena apa? Karena dipilih. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, Kristen merusak kekristenan sendiri. Apalagi hari ini. Itu ada satu orang yang channel YouTube-nya itu subscribe-nya banyak. Dia ngaku nggak sekolah teologi ya. Dia ngaku hanya orang Kristen awam. Tapi kalau bikin channel judulnya itu luar biasa. Ya. Tidak ada yang bisa patahkan dalil saya Yudas mati masuk surga. Yudas mati itu masuk surga, nggak ada yang bisa patahkan dalil saya. Waduh, kata dia begitu. Teolog segala macam. Orang penasaran kan gitu kan. Wah, nonton view-nya banyak segala macam gitu. Wah. Itu dia punya judul juga. Dia sudah patahkan paham persepuluhan dengan hanya 2 ayat. Gitu. Kesesatan persepuluhan hanya dengan 2 ayat. Aduh. Nomor 1, itu salah karena itu bagian dari Taurat dan itu adalah bagian dari apa? Nggak ada Lewi lagi.
Hanya itu saja. Ambruk kebohongan-kebohongan selama ini. Oh ya Bapak Ibu yang dikasih dalam, kita bilang memang banyak masalah persepulan ini, kacau balau. Ada gereja yang apa? Yang salah penerapannya sehingga itu jadi kalau jadi umpan untuk dapat berkat. Salah. Tapi yang benar adalah begini. Ini sistem ini dibilang hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat ada, Abraham, Yakub itu sudah memberi persepuluhan ini. Ini hakikatnya adalah apa? Adalah satu kesadaran kita manusia memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. 10% kasih kepada Tuhan. Dan sistem ini di dalam Taurat dipakai untuk menggaji para pelayan Tuhan pada waktu itu. Setelah Yohanes tampil, aturan Lewi tidak ada lagi. Sekarang jemaat. Dan sistem ini harus dipakai dengan tepat. Yang tepat bagaimana? Bolehkah gembala ambil semua persepuluhan? Itu tidak boleh. Hanya boleh ambil 11, itu yang paling aktif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sistem ini settle. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akan banyak, harusnya ada banyak orang yang, iya saya mau jadi. Waktu Elia sangat susah sekali. Dia sudah mau mati. Dia bikin gak ada orang mengasihi Tuhan. Hanya dia yang mengasihi Tuhan. Hanya dia. Tapi Tuhan kasih tahu dia, bukan cuma kamu. Masih ada 7.000 orang umatku yang mengasihi aku. Dan Bapak Ibu yang dikasih dah, orang yang hidup untuk Tuhan harus menjadi bagian orang yang sisa itu. Waktu dia masih di BLK yang Jalan Agus Salim itu dia. Suaminya masih dinas. Uang yang dia pegang itu berlimpah waktu itu. Oh ya, saya percaya. Ini Pak Kurnia, ini rumah saya, dia tunjukin fotonya. Zaman itu. Terus mobilnya hardtop. Kalau hardtop itu zaman dulu, kalau sekarang kata Pak Riko itu Rubicon ya. Mobil Rubicon. 1M kan sekarang Rubicon. Kenapa nggak zaman dulu? Dia bilang, sekarang sudah pensiun. Maksudnya dia adalah, pikir dia, kalau dia udah ketemu cari jam, dia sering lewat terminal. Oh ya, saya bilang, Oma, ada waktu Tuhan. Dulu Oma lewat terminal, dia sesalkan. Coba, kata. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam, maksud dia apa? Kalau dulu dia bisa berbuat lebih banyak. Tapi
dia sudah sampai akhir. Dia sudah sampai akhir. Kita tahu, saya tahu sendiri. Kalau memang dia ketemu saya dulu, dia akan lakukan. Saya tahu. Dia telepon anaknya. Kamu harus ingat Pak Kurnia ya. Dia yang ajarin saya. Sampai saya nggak enak sama anaknya. Saya tahu. Kalau dia hidup, memang dia hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dia sudah dipanggil Tuhan. Dan Alkitab berkata, segala perbuatannya mengikuti. Segala cita-citanya, segala keinginan yang baik-baik, yang positif, yang menginginkan cucu-cucunya diselamatkan, menginginkan cucu-cucunya menopang jemaat yang benar, ikut di dalam catatan perbuatannya. Dan untuk itu semua, dia akan mendapat upahnya. Mereka yang setia sampai mati adalah mereka yang hidupnya sudah untuk Tuhan. Adalah kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang sisa di tengah-tengah orang tidak memperdulikan kebenaran. Kita adalah orang yang memperdulikan, menaruh perhatian yang besar untuk kebenaran. Kalau kita di zaman Elia, biarlah kita termasuk 700 orang. 7.000 orang yang ada di dalam bilangan, yang dihitung Tuhan sebagai orang yang setia kepada Dia. Hendaklah kau setia sampai mati. Alkitab berkata, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Mari kita berdoa.